Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pekan ini kita masih bisa berkumpul bersama Ummahatul Jannati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun susunan acara hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad oleh Ummu Naila. Kepada Ummu Naila kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 161 dan 162. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Apa kabar Ummahatul Jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga senantiasa kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlebih kondisi pada saat ini seluruh dunia begitu berduka dengan banyaknya pasien-pasien yang menderita pandemi yang menderita penyakit corona atau terkena virus corona. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah ya, agar kita terhindar dari penyakit corona ini, dan tentunya kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia agar semuanya bisa sembuh kembali, pulih kembali, dan tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi ini, dan pandemi ini segera berakhir. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa li. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bermunajat kembali di taman surganya Allah, yakni di majelis ilmu yang tentunya tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus menggali ilmunya Allah, untuk senantiasa mendapatkan keriduan dari setiap usia yang Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sahabatnya, tabi'in, keluarga beliau, sahabat, tabi'in, serta tentunya kita berharap senantiasa selalu dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita akan membahas kelanjutan kembali dari kitab Tarbiyatul Aulad yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan poin D dari pasal yang kedua. Marilah sama-sama kita simak terlebih dahulu pembacaan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu man yatajaladu limautil walad. Keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian anak. Indama yasallu muslimi ila darajatil aliyati minal iman wa yabalagu munzilati rafi'ati minal yaqin wa yu'minu haqiqatu bil qada'i khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala tasdiru fi aini hil ahadathi wa tahuni amamahul musaibi wa yastaslimu lillahi subhanahu fi kulli ma yanubu wa yaru'u wa tatama'inu nafsuhu wa yastarihu domirihi li sabrihi ala balai wa ridha'ihi bil qada'i wa khudu'uhu li muqadiri rabbil alamin. Ya, di saat seorang muslim itu berada pada puncak keimanan dan memiliki keyakinan yang paling tinggi, mengimani ketetapan Allah yang baik atau yang buruk, ya, yang khair atau syar tadi, itu benar datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi kecillah berbagai peristiwa yang dihadapinya. Jika demikian, maka menjadi ringanlah musibah-musibah yang menimpanya. Jika demikian, maka menjadi ringanlah musibah-musibah yang menimpanya. Ia berserah diri kepada Allah, hatinya merasa tenang, raganya akan ringan karena kesabarannya menerima musibah, ridho kepada Allah, dan tunduk menerima ketentuan-ketentuannya. Min hadal muntalaqil imani akhbarun nabi salawatullahi wassalamuhu alaih an min yamutu lahu waladu fayasbiru fayastariju'u ya bani Allahi lahu baitan fil jannati ismihi baitil hamdu. Faqad ra'a Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abadu qala Allahu azza wa jalla lil malaikatihi qabadatum waladu abadi fayaquluna na'am fayaqul qabadatum tamaratu fawadihi fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abadi fayaquluna hamdaka wa istaraji fayaqul ibnu ali abadi baitan fil jannati
wassamuhu baital hamdu. Berpijak dari keimanan inilah Nabi kita mengabarkan bahwa siapa saja yang kehilangan anak disebabkan anaknya meninggal, kemudian ia bersabar dan beristirja, yakni mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya dari jannah yang diberi nama Baitul Hamdi atau istana kesyukuran. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada anak dari seorang hamba telah meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikat, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, iya. Allah bertanya, kalian cabut buah hatinya? Para malaikat menjawab, iya. Allah bertanya, apa yang dilakukan hambaku? Ia memujimu dan beristirja. Jawab para malaikat. Allah berfirman, bangunkan sebuah rumah di jannah untuk hambaku itu dan berilah nama ia Baitul Hamdi. Walihadal sabru masarati yaqtata fihal sabirul muhtasab fi yaumi la yanfa'u fihi mala wala banun. Faman thamaratihi annahu sabili ilal jannah wahajabi minan nar. Rawa Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin nasa'i marrah man kana imra'ata yamutu laha thalathatu minal walad ila kanu laha hajatban minan nar wa qala imra'atan wa ithnani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ithnani. Oleh karena itu, sabar akan mengeluarkan buah yang bisa dipetik oleh pemilik dan penjaganya pada hari ketika tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Buah yang bisa kita petik itu adalah jalan yang akan mengarahkan ke jannah dan penghalang dari neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi pada suatu hari berkata kepada seorang wanita, siapa di antara kalian yang telah kehilangan atau meninggalkan meninggal tiga orang anaknya, melainkan mereka anak-anak itu akan menjadi penghalangnya dari neraka. Seorang wanita berkata, kalau hanya 2 orang saja yang meninggal, demikian juga jika 2 orang yang meninggal, jawab Nabi. Warawa Ahmad wa Ibnu Hibban an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata lahu thalathatu minnal waladi fa ihtisabahum dakhala al jannah qala qulna ya Rasulullah wa ithnani qala wa ithnani qala ahadun rawatul li Jabir arakamu law kultum wahidan liqali wahidan qala Jabir wa ana azunu dzalik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Jabir radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak yang telah meninggal dunia kemudian ia bersabar karenanya, maka ia masuk jannah. Kami bertanya, jika hanya 2? Nabi menjawab, begitu juga jika hanya 2. Salah seorang periwayat berkata, aku berpendapat sekiranya ada yang mengatakan 1, niscaya beliau juga mengatakan 1. Wa min thamaratil sabri kadzalika annal walad alladhi yamutu wa huwa shaghir yashfa'u li abuwayhi yaumal qiyamah. Rawa Tabarani bi isnadi jayyid an Habibah annaha kanat inda Aisyah radhiyallahu anha faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala 'alaiha faqala ma
ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal waladi lam yabalughul hintha illa ji'a bihim yaumal qiyamati hatta yuqafu ala babil jannati fayuqalu lahum udkhulul jannata fayaquluna hatta yadkhula abauna fayuqalu lahum udkhulu antum wa abaukum udkhulul jannata fayaquluna hatta yadkhula abauna fayuqalu lahum udkhulu antum wa abaukum. Buah kesabaran yang lainnya adalah bahwa seorang anak yang meninggal di waktu kecilnya akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya di hari kiamat. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang zaid dari Habibah bahwa ketika ia berada di dekat Aisyah, lalu Nabi SAW datang menghampirinya. Beliau bersabda, tidaklah dua orang muslim, orang tua, yang memiliki 3 anak lalu meninggal dunia sebelum sampai umur baligh, kecuali mereka anak-anak itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti, sehingga tatkala mereka sudah berada di depan pintu jannah, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam jannah. Mereka menjawab, kami tidak akan masuk kecuali bersama orang tua kami. Maka dikatakan, masuklah kalian bersama orang tua kalian. Insyaallah. Warawa Muslim fi sahihi an Abi Hasan qala tawaffi ibnani li faqaltu li Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan tahditsahu tatayyibu bihi anfusana an mautana qala na'am صغارهم بعامس الجنة يلي أهداهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما أخذ بصنفة ثوبك hadza fala yafariquhu hatta yadkhuluhu Allahu wa abahul jannati. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hasan, aku telah ditinggal mati oleh kedua anakku. Kemudian aku bertanya kepada Abu Hurairah, apakah engkau pernah mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan engkau ucapkan kepada kami dan yang akan menyenangkan jiwa kami atas kematian kedua anak kami itu? Abu Hurairah menjawab, iya, yaitu anak-anak kecil mereka tidak akan berpisah dengan jannah. Salah seorang di antara mereka akan menggiring kedua orang tua mereka, ia akan menuntunnya dengan sudut bajunya atau tangannya, sebagaimana ia memegang sudut bajumu. Ini ia tidak akan meninggalkannya hingga ia akan masuk ke jannah bersamanya. Wa minal muwaqif batawiliyatil imaniyati allati kana yaqafaha nisa'i sahabati radhiyallahu anhunna wallati tadullu ala sabri wa ridha wal iman indal mautil walad mauqifu am salim radhiyallahu anha ra'ihi wa tajlidiha azim wa ilaikum qassatu bi kamaliha kama rawaha al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fakhraja Abu Talhah wa faqubda sabbi falamma raja'a Abu Talhatu qala ma fa'ala ibni qalat am salim wa hiya am sabi asakna ma kana faqarabta lahul asya'i fatasha thumma tasna'at ay tazayyanat ahsanu ma kanat tasna'u
qabla dhalik fawaqi'i biha aw jami'iha falamma ra'at annahu qad shab'i asaba minha qalat ya aba talhatu ara'aita law an qauman awaru aritihim ahlul baiti fatalabu aritihim alahum an yamna'uhum qala la faqalat fa ihtasabu ibnaka ay ibnaka mata fa talabul ajru min Allah qala faghadab thumma qala taraktini hatta idza talattahtu ay asabatani janabati bisababil jama'i thumma akhbartini babani fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu bima kana fa aqarru alaihi salatu wassalamu am salim ala ma fa'alat thumma qala barakallahu lailatukuma wa fi riwayatu qala Allahumma barik lahuma fawaladat ghulaman samahun nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa qala rajulun minal ansar wa ra'aitu tas'atu auladun kulluhum qad qara'u al-Qur'an yakni min aulad Abdullah al-Maulud wa ma dhaka illa istijabatu lida'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina da'a Allahumma baraka lahuma. Di antara sikap teladan yang ada pada diri istri-istri para sahabat yang menunjukkan kesabaran, keriduan, dan keimanan, yaitu ketika mereka ditinggal mati oleh anaknya. Sebagai contoh adalah sikap Ummu Sulaim. Kami paparkan kisah Ummu Sulaim dengan jelas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diceritakan bahwa anak Tolha itu sakit, sedangkan Abu Tolha itu keluar rumah. Kemudian anak itu meninggal dunia. Ketika Abu Tolha pulang, ia bertanya kepada istrinya, "Bagaimana keadaan anakku?" Ummu Sulaim menjawab, "Ia tenang seperti sedia kala." Maksudnya adalah telah meninggal dunia. Sedangkan Abu Tolha mengira bahwa anaknya dalam keadaan sehat. Kemudian Ummu Sulaim menyediakan makan malam untuk Abu Tolha. Setelah itu ia berhias diri lebih cantik daripada biasanya hingga Abu Tolha menggaulinya. Setelah ia melihat bahwa suaminya melepas rindunya dan merasa puas, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Tolha, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan suatu pinjaman? Apakah peminjam itu berhak menolak manakala yang meminjamkan itu memintanya kembali?" Abu Tolha menjawab, "Tentu tidak." Kemudian Ummu Sulaim berkata, "Demikian pula dengan anakmu. Ia telah meninggal, maka mintalah pahala kepada Allah." Abu Tolha pun terkejut dan berkata sambil marah, "Kau telah membiarkanku hingga aku telah berjunub karena bergaul denganmu. Engkau beritahukan tentang anakku." Kemudian ia pergi mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahukan apa yang terjadi. Rasulullah membenarkan apa yang telah dikerjakan oleh Ummu Sulaim, lalu bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau bersabda, "Ya Allah, berilah berkah kepada mereka berdua." Kemudian Ummu Sulaim melahirkan anak yang diberi nama Abdullah oleh Nabi, dan salah seorang Ansor memberitahukan, "Kemudian aku melihat 7 orang anak, semuanya pandai membaca Al-Quran dari anak-anak Abdullah. Semua itu tidak lain karena dikabulkannya doa Rasulullah SAW ketika beliau berdoa, 'Ya Allah, berikanlah berkah kepada mereka berdua.'" Insyaallah. Wala syakki annil imana billahi subhanahu idza tarsakhu fi qalbi mu'min fa innahu yasna'ul ajabi ajibu lakunhu
yasayyiru minal dha'ifu quwwah wa minal jabani syaja'atu wa minasy-syahhi wa bakhla badalan wa sakhan wa minal jazai wal hala'i sabran wa ihtimali fama ajadarul abai wal ummahati an yatadarra'u bil imani wa an yatasalahu bil yaqini hatta idza asabatihim musaibati lam yajuzu wa idza mata lahum waladu lam yatabarrumu wa innama kanu qawluhum innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin baru wa la tahtasabu hatta yahzu bis sawabil wal ajri inda min lahul hukmi wal amru Allahumma hawwana alaina musa'ibid dunya wa ridona bi qada'ika wa qudraka wa tawallana fid dunya wal akhirati fa innaka khairu mutawallini ya rabbal alamin. Tidak diragukan lagi apabila keimanan kepada Allah itu terpatri di dalam hati para orang tua, maka ia akan melahirkan keajaiban karena akan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, pengecut menjadi pemberani, dari kekikiran dan kebahilan menjadi kedermawanan, dan dari kegelisahan menjadi ketabahan. Alangkah baiknya para orang tua semakin sering menjaga keimanan dan memelihara keyakinan hingga di saat ujian mendera ia tidak terguncang, dan jika ia ditinggal mati oleh anaknya, ia akan berkata dalam dirinya, hanya kepunyaan Allah sajalah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan, dan semuanya di sisinya memiliki ketentuan yang telah pasti. Hendaklah ia bersabar dan tabah sehingga ia mendapatkan balasan dan pahala dari zat yang memiliki hukum dan perintah. Ya Allah, berilah hamba pertolongan atas musibah-musibah dunia ini, dan jadikan kami ridho dengan qada dan qadarmu, dan lindungilah kami di kehidupan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha melindungi, wahai sang pengatur alam semesta. Masya Allah, ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki dua wilayah, di mana wilayah yang pertama adalah wilayah yang tidak bisa kita campur baurkan dengan usaha kita, yakni adalah qadanya Allah, di mana qadanya Allah ini merupakan sebuah ketetapan yang hanya bisa kita terima, ya, seperti meninggalnya anak kita. Maka ini adalah sebuah ketetapan yang memang tidak bisa kita rubah sebagaimanapun kondisinya kita dekat dengan anak atau anak berada di dalam gendongan kita. Ketika qada itu telah datang, maka tangan kita, usaha kita, bahkan pikiran seluruh tubuh kita pun tidak bisa merubah itu. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk menerimanya tidak lain adalah mengikhlaskan serta sabar di dalam qada tersebut. Itulah yang akan dihisab oleh Allah. Sedangkan di wilayah yang bisa kita kuasai atau wilayah yang bisa kita ikhtiarkan, maka maksimalkanlah usaha itu untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah atas segala pertanggungjawaban yang telah kita lakukan di dalam menjalani usia-usia kita. Ya, telah jelaslah pembahasan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini. Orang yang tabah terhadap meninggalnya anak, orang yang sabar terhadap meninggalnya anak, itu semua akan diberikan balasan oleh Allah, ya, baiti hamdi, rumah yang penuh dengan kesyukuran. Maka tidakkah kemudian kita mantapkan keimanan kita mantapkan kekokohan keyakinan kita kepada Allah bahwa apa yang telah tertulis dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi milik kita, maka Allah akan tetapkan itu menjadi milik kita. Seberapapun waktunya, sebentar atau lama, semuanya akan menjadi milik kita jika itu adalah ketetapan dari Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita memaksimalkan wilayah yang kita kuasai tadi untuk bisa
mempertanggungkan atas segala tanggung jawab yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, bersabar mungkin bukan sesuatu hal yang mudah ya, tapi juga bukan sesuatu hal yang tak mungkin. Jika keimanan dan kekokohan keyakinan kita kepada Allah atas segala pemberiannya telah bulat, mantap 100%, insya Allah meskipun kita menangis ya ditinggalkan anak, kita bersedih ditinggalkan anak, tetapi bukan berarti kemudian kita merasa bahwa kehidupan kita telah berakhir ya. Justru Allah memberikan ujian kepada setiap hambanya karena Allah melihat bahwa hamba-hamba tersebut mampu melewatinya. Dan yakinlah Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Semoga bermanfaat penyampaian pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan milik saya sendiri, dan kelebihan adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita berdoa semoga Allah menjaga generasi-generasi kita dari segala mara bahaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair kepada Ummu Naila yang telah memaparkan materinya hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, berkah, dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Yanti Kusmayanti undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata karena kesalahannya datangnya dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.